101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania saatnya talk show inspirasi dan mandiri sesi bincang sehat. Dan kali ini kita bersama Rumah Sakit Harapan Jayakarta ya, bersama Dr. Iklima Pramista Janaria, Dokter Umum Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Pagi ini kita mau bahas temanya tentang HIV atau AIDS untuk dipahami bukan untuk ditakuti. Assalamualaikum pagi Dokter Iklima. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Pagi, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ketemu ya Mbak ya. Ya, kemarin kita sempat dari telepon ya. Iya, kemarin telepon. Oke, tapi sebenarnya tadi kita ngobrol sedikit kenapa ngangkat tema HIV/AIDS karena kebetulan hari ini adalah Hari AIDS sedunia. Hari AIDS Betul, sedunia. Hari HIV/AIDS sedunia. Oke, DFM-nya benar banget 1 Desember ya. 1 Desember. 1 Desember berarti. Jadi begitu DFM-nya. Tema kita apakah kemudian HIV/AIDS itu sebenarnya untuk ditakuti atau justru sebenarnya untuk dipahami? Karena kan bagi masyarakat awam masih begitu serem. Iya, kalau dengar kata HIV tuh kayak aduh hidup udah berakhir di dunia ini gitu. Dunianya udah runtuh gitu ya. Oke deh, Femania juga kita ada live di Instagram di @1034DFM Jakarta. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar atau juga bisa kirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp ya. DFM Mania nomornya di 0811 99 10 34. Oke dokter, kita ini langsung ke temanya HIV atau AIDS untuk dipahami bukan ditakuti. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sih itu HIV/AIDS? Nah, silakan dok. HIV ya, jadi HIV/AIDS. HIV itu adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus ini adalah virus yang mempunyai RNA, jadi sama kayak corona. Mereka sama-sama di satu kelas yang sama-sama virus yang mengandung mengandung RNA, maaf. Nah, RNA itu adalah materi genetik yang sama seperti DNA ya. Nah, cuman virus-virus yang mengandung RNA seperti yang kita alami ya kemarin corona itu juga perkembangannya pesat banget. Dan dia punya daya mutasi yang besar. Jadi dia bisa merubah bentuk dirinya. Nah, karena virus yang RNA ini materi genetiknya basicnya adalah RNA. RNA itu bahan yang protein yang cenderung tidak stabil dibandingkan DNA. Jadi virus yang mengandung RNA itu sangat mudah bermutasi gitu. Sama seperti HIV, HIV punya kemampuan untuk bermutasi. Jadi kalau AIDS-nya sendiri itu adalah suatu stadium kita bilangnya ya, stadium ketika di mana pasien yang sudah terinfeksi oleh virus HIV itu dia sudah tidak punya lagi daya tahan tubuhnya karena dihancurkan oleh virusnya sendiri. Jadi sakit TBC lebih mudah kena ke dia, jadi lebih mudah kena pneumonia, jadi lebih mudah terinfeksi penyakit jamur karena sudah tidak punya pertahanan tubuh lagi gitu, karena disabotase. Nah, jadi virus yang mengandung RNA itu lebih mudah bermutasi yang pertama, yang kedua dia sangat mudah menyabotase. Nah, sama seperti corona yang mengandung RNA, kita lihat perkembangan mutasinya cepat banget ya. Perkembangan saat kita pandemi itu kita perhatikan virus coronanya cepat banget tuh berubah jadi tipe apa, karena materi genetik RNA itu sangat tidak stabil. Jadi ketika proses, materi genetik itu pada dasarnya di dalam tubuh kita itu kayak mesin fotokopi. Di dalam sel kita, di dalam inti sel kita itu seperti mesin fotokopi. Jadi mereka itu difotokopi terus gitu kan. Salinan fotokopinya itu akan menjadi sebuah produk gitu. Kalau di badan kita sebagai contoh sederhananya kayak insulin. Insulin itu produk akhir dari fotokopi DNA sebenarnya gitu. Nah, sama kayak virus juga. Tapi ketika dia ngasih fotokopian provirus atau kayak bahannya nih, bahan anakannya dia gitu ya, itu akan nempel kan di materi genetiknya kita, nyelip dia. Nah, ketika nyelip itu terfotokopi terus di inti sel kita, yang akhirnya membentuk anakan virus baru di dalam sel itu. Nah, jadi anakan-anakan virus ini pada masanya dia akan tumbuh di dalam sel itu ya. Jadi tubuh kita jadi inangnya. Gitu, inang buat dia hidup, buat dia makan gitu. Nah, di satu waktu
dia akan menghancurkan sel tempat dia tumbuh ini, karena kan dia harus keluar, si anakan-anakannya ini kan udah banyak nih, ya harus keluar tuh, akhirnya sel yang jadi inangnya itu akan dirusak. Oke. Ini inangnya apa? Imun sistem, gitu. Dari penjelasan dokter berarti boleh nggak aku bilang kalau misalkan virus ini tuh sebenarnya menyerang imun? Daya Betul, tahan tubuh ya. benar. Disabotase. Jadi begitu dia Femania semenakutkan itu. Sebenarnya Dia ya. ada stadium-stadiumnya berarti. Sebenarnya untuk stadiumnya sendiri kita hanya bilang untuk HIV/AIDS itu terkendali, ya. Kemudian ya kita lihatnya terkendali dari mana? Dari pemeriksaan viral load-nya. Oke. Jumlah virusnya itu kita lihat dari viral load-nya. Jadi dari HIV/AIDS itu kita bilangnya dia terkendali atau dia masuk ke stadium akhir di AIDS-nya. Tahu masuk stadium akhirnya dari mana? Ketika viral load-nya lebih dari 1000 kopi, jumlah virusnya itu lebih dari 1000 kopi, dan sel CD4 kita, karena yang diserang kan CD4 nih namanya, nama sel imunnya CD4. Jadi sistem imun kita tuh punya banyak staf. Iya. CD4 ini tugasnya seperti antena yang menempel di setiap sistem imun. Jadi setiap sistem pertahanan itu punya antena. Nah, antena ini kita bilangnya CD4. CD4 ini tugasnya adalah mengenali dan mendeteksi bakteri, virus. Nah, yang disabotase kan antenanya nih. Otomatis kalau antenanya dihancurkan, sistem imun kita nggak tahu itu bakteri apa bukan. Mana kawan, mana lawan. Benar, betul. Jadi akhirnya bakteri yang masuk nggak diserang. Makanya pada orang HIV/AIDS, pada stadium yang AIDS, dia lebih mudah terkena banyak sekali penyakit termasuk TBC, meningitis yang menyerang radang selaput otak, kemudian kriptokokus ya jamurnya tumbuh di paru-paru, di otak gitu. Jadi lebih mudah gitu. Jadi pagi ini kita belajar biologi ya dok ya? Iya, kita coba bikin agak lebih simple ya. Tapi aku paham penjelasannya dok. Nah, biar lebih kenal HIV/AIDS ini mungkin kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Seperti apa sih dok orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini? Oke, jadi di masa awal-awal virus masuk biasanya sangat minim adanya gejala. Karena tubuh kita masih dalam proses pengenalan tadi kan, gitu. Sistem imun kita tidak serta-merta langsung ketika ketemu bakteri itu langsung tahu bahwa dia bukan bagian dari tubuh kita. Jadi ada proses yang namanya mengenal tadi. Nah, mengenal itu dilakukan sama siapa? Sama CD4 tadi, sel CD4 atau CD4. Makanya CD4 menjadi salah satu patokan keberhasilan terapi, dan dan viral load, jumlah fotokopi virus itu juga jadi salah satu patokan keberhasilan terapi juga. Jadi di fase awal ketika virus masuk ya kan masih kenalan nih sama antena kita ya CD4. Nah, begitu kenalan, nah di fase kenalan itu terjadi masuknya salinan RNA yang dipunya dari virus ya, virusnya itu masukin RNA-nya dia ke dalam sistem imun kita. Sel di dalam tubuh kita tuh banyak banget. Termasuk imun. Nah, imunitas kita itu banyak stafnya. Stafnya itu gambarannya bentuknya sel-sel gitu ya. Nah, ada sel yang kita bilang sel makrofag. Sel makrofag ini kalau bahasa sederhananya kayak tim yang tugasnya makanin bakteri. Begitu tahu itu lawan, dia harus datang dimakan, dihabisin. Nah, di permukaan sel makrofag ini itu kan ada CD4 tadi ya. Nah, ternyata begitu kenalan, RNA-nya masuk ke dalam makrofag. Ketika masuk ke dalam sel, karena dia dideteksi sebagai ini bahan materi genetik RNA, dibawa masuk ke inti sel. Ya, dibawa masuk ke dalam inti sel karena dalam inti sel itu tempatnya DNA dan RNA kita. Masuk, keselip di dalam DNA kita, diselipkan ya lebih tepatnya, kemudian difotokopi tuh. Nah, difotokopi. Tapi ternyata hasil fotokopiannya itu membentuk virus baru, anakan virus dia yang baru gitu. Nah, karena tubuh kita belum tahu dia siapa, setelah terbentuknya tadi virus baru yang tadi itu, baru dia kenal, oh ini bukan bagian dari tubuh kita. Nah, setelah jumlahnya banyak, karena nanti si sel makrofag ini yang jadi inangnya si HIV ini, kan dirusak. Ketika si anakan HIV-nya udah matang, udah tumbuh ya, kan dia harus keluar dari sel itu. Keluar,
pindah ke sel yang lain. Mm-mm. Iya, jadi tempat baru buat dia hidup gitu Bikin kan. salinan Bikin lagi. salinan lagi. Begitu. Nah, setelah jumlah kopiannya banyak, karena berdasarkan data dari WHO, HIV itu mampu melakukan replikasi. Replikasi itu beranak ya. Kalau di virus kita bilangnya beranak, itu replikasi. Menyalin fotokopi 1 sampai 10 juta dalam 1 hari. Wow. Banyak ya, 1 sampai 10 juta dalam 1 hari gitu. Nah, jadi setelah jumlahnya banyak akan timbul tuh gejala flu-like syndrome. Jadi demam gitu kan. Karena jumlah fotokopian virus udah mulai banyak nih gitu. Seperti yang tadi dijelaskan WHO, dalam 1 hari dia bisa sampai 10 juta maksimal salinan fotokopinya. Kemudian timbul itu flu-like syndrome. Kayak demam, pegel linu, sakit kepala gitu. Tapi kan belum tahu kita gitu, apakah memang HIV atau betul kan. Kita akan tahu betul itu HIV atau enggak setelah kita ya flashback lagi ya, apakah kita kontak secara hal-hal yang memang menyebabkan virus itu bisa menular gitu kan gitu. Setelah timbul flu-like syndrome, baru tuh imunitas kita berusaha untuk bangkit. Ternyata kita lagi terinfeksi gitu. Nah, mencoba untuk melawan, tapi ya tadi seperti yang saya bilang, salinan fotokopi tadi itu macam-macam, Mbak. Ada virus yang contoh ya, simpelnya dia pakai topi merah. Awalnya anakannya pakai topi merah. Lah, tapi kok di anakan yang lain ada yang topinya hijau, ada yang jaketnya biru. Nah, itu yang kita betul, itu yang saya bilang mutasi tadi gitu. Jadi imunitas kita bingung. Tadinya kan topi merah, kok sekarang topi hijau? Tadinya jaket merah, kok jadi jaket hijau gitu. Jadi sistem imun kita itu dia sistem yang mengenali bagian luarnya kan, gitu. Setelah bentukan luarnya berubah, dia bingung, ini siapa ya? Gitu. Itu yang disebut mutasi tadi. Jadi akhirnya di take down. Jadi sistem imun kita disabotase ya, roboh kan akhirnya, karena dia juga bisa masuk ke sumsum tulang. Sumsum tulang kita itu fungsinya menghasilkan sistem imun kan, limfosit, makrofag ya, sistem-sistem imun spesifik di sumsum tulang kita. Masuk ke dalam sana, menyabotase sistem sumsum tulang, karena sumsum tulang itu tempat sel imun kita belajar dan bertumbuh, mengenal bakteri mana, virus mana, bagian tubuh kita mana. Nah, kalau dia masuk ke sistem, itu ibaratnya markas besarnya ya, disabotase di markas besarnya, ya otomatis jumlahnya sistem imun kita akan banyak yang berkurang gitu. Banyak yang rusak. Kalau misalkan gejala atau ciri-ciri yang paling kelihatan selain flu, demam tadi? Ya, itu nanti terlihat setelah masuk ke fase itu tadi flu-like syndrome itu fase akut yang dimana kurang lebih 2-3 minggu ya. Setelah lewat dari masa itu, pasiennya nggak aware misalnya gitu, nggak tahu, akhirnya muncul gejala, kan dibiarin nih, akhirnya kan fotokopi virus makin banyak, sistem imun makin banyak yang mati dan berkurang, akan timbul penurunan berat badan yang drastis. Dalam 1 bulan biasanya lebih dari 10% berat badannya bisa turun. Misal dalam 1 bulan yang tadinya misalnya 50 kilo atau 60 kilo, sekarang kok jadi 40, 45 atau 30, jadi drastis gitu. Terus tiba-tiba jadi gampang diare. Orang normalnya kan sakit diare secara patofisiologi ya, yang tanpa HIV. Maksimal dalam 1 minggu itu diarenya harus ada yang berkurang lah, frekuensi ya minimal. Yang tadinya dari 10 kali jadi 7 misalnya, walaupun belum langsung jadi padat, tapi setidaknya frekuensinya berkurang. Pada orang yang HIV bisa sampai 1 bulan mereka diarenya, lebih dari 2 minggu bahkan 1 bulan, jadi diare terus gitu. Terus mulai muncul gejala imunokompromisnya, apalagi kalau tanpa pengobatan ya pasiennya. Jadi jamuran, kandidiasis ya, lidahnya putih-putih. Ya, terus kena TBC, makin habis lah badannya, makin kurus ya. Terus ada juga yang jadi tiba-tiba muncul keluhan kayak sakit kepala hebat, jangan-jangan meningitis, radang selaput otak gitu, bisa jadi juga. Jadi semakin bertambahnya waktu dan di mana pasiennya tidak aware bahwa dia terinfeksi HIV dan tidak melakukan pemeriksaan juga, ya akhirnya gejala yang muncul akan mengarah ke stadium AIDS-nya. Ya, tadi acquired immunodeficiency-nya akan makin muncul. Penyakit lain akan makin mudah
masuk. Mm-mm. Karena udah nggak ada pertahanan lagi. Iya bener Gitu. Mbak, udah dirusak semua ya Iya. antibodinya ya. Betul. Nah sekarang dari unsur temanya bukan ditakuti. Nah ini penyebabnya sebenarnya apa sih dok, penyebab bisa terjadi HIV AIDS ini? Oke, jadi penyebabnya definitifnya ya, pastinya kan tadi karena ada virusnya ya, Iya. human immunodeficiency virus, dan memang penyebarannya kita sudah sama-sama ketahui ya. Pertama, dia hanya bisa menyebar lewat yang pertama eh, seksual ya, Oke. penyebaran seksual ya, baik itu seksual intercourse ya kita bilangnya, atau hubungan intim ya. Mhm. Karena virusnya itu hidup di dalam sperma, Iya. di dalam cairan vagina, di Hmm. dalam darah. Darah berarti menularnya lewat penggunaan jarum suntik yang bergantian, jarum suntik bekas yang bergantian, pada pengguna narkoba, Oke. kemudian transfusi darah. Tapi sekarang teknologi sudah sangat berkembang pesat ya, jadi setiap orang yang mendonorkan darahnya itu tidak serta-merta ketika kita donor langsung diterima sama pendonornya. Hmm. Jadi ada proses filter Oke. ya, di mana di laboratorium itu darahnya akan dilakukan berbagai pemeriksaan yang kompleks, dari mulai ada HIV atau tidak, hepatitis B-nya ada atau tidak ya, sampai ke masalah RH atau resus darahnya sendiri, apakah bisa diterima sama si pendonornya atau tidak. Jadi kalau dibilang mungkin kalau yang saat ini ya, di era-era saat ini, untuk penularan lewat transfusi darah sangat 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 minimal Oke. gitu. Karena kita lihat data terakhir dari P2PM Kemenkes ya di tahun 2023 bulan Maret ya, bahwa orang yang justru terinfeksi HIV itu 28,7% adalah orang yang heteroseksual. Maksudnya? Jadi maksudnya heteroseksual tuh jadi ya mereka yang dari laki-laki ke perempuan. Oke. Oke. Ya, Heeh. heteroseksual, atau yang homoseksual ya, bisa laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan ya. Kemudian populasi yang beresiko ya, populasi beresiko tuh seperti apa, kayak PSK, waria Iya, iya. ya. Jadi di sana tidak justru kemudian penggunaan jarum suntik itu justru hanya 9,7%. Iya. Jadi 9,7% penggunaan jarum suntik yang bergantian ini asumsinya memang dari pengguna narkoba ya gitu. Tapi dari sekian banyak itu justru mereka hanya 9,7, berarti penularan terbesarnya itu dari seksual gitu Oke. ya. Tidak ada disebutkan dari transfusi darah karena apalagi di teknologi seperti sekarang ya, kemajuan laboratorium sangat luar biasa. Transfusi darah menyebabkan HIV itu sangat minimal, bahkan sampai tidak ada. Karena teknologi sekarang laboratorium sudah sangat canggih ya gitu. Dan dari data P2PM sendiri kita bisa menilai bahwa penularan terbanyak lewat penularan seksual. Oke. Gitu. Jadi seperti itu defemannya, karena tadi ada di cairan sperma dan Betul, vagina, juga ada di darah. darah. Oke. Betul. Nah sekarang nih mitos atau fakta dok, kita tuh kalau mendengar orang yang HIV AIDS gitu kan, sentuhan aja tuh kayak takut ketular gitu. Iya, tergantung nih. Kalau misalnya si pasien HIV AIDS-nya, pasien yang HIV AIDS ya, ternyata dia kena virus herpes juga nih, tapi herpesnya herpes tipe 2 yang kita bilang virus herpes tipe 2 itu timbulnya di sekitar kelamin. Ya, jadi kalau laki-laki mungkin di penisnya ya, atau kalau perempuan mungkin di sekitar vaginanya, itu kan juga infeksi kulit tuh herpes itu. Jadi dia kayak cacar, tapi dia bergerombol gitu, dia bintil-bintil kecil bergerombol gitu. Dan kalau herpes karena IMS atau infeksi menular seksual, dia tumbuhnya di area sekitar kelamin. Jadi bisa kalau mungkin bersentuhannya di area sekitar kelamin ya. Terus kalau misalnya juga kalau hanya berpegangan tangan, tidak ada infeksi kayak contoh infeksi kulit ya,
nggak akan menyebabkan penularan apapun. Oke. Keringat juga itu nggak menyebabkan penularan. Terus ada juga mitos yang pernah saya dengar berciuman ya. Iya, dari cairan Cairan saliva. liur atau saliva. Itu tergantung apakah si pasien HIV-nya itu ada sariawan. Oh, Ah, oke. apakah dia ada kandidiasis? Mm-mm. Karena itu bisa jadi menular. Maksudnya menular bukan HIV-nya yang menular, tapi si kandidiasisnya itu. Oke, Virus yang maksudnya penyakit yang ada di lokal di sekitarnya dia. Misalnya dia lagi kandidiasis, ya kita bisa kena kandidiasis juga gitu. Jadi tergantung konteksnya seperti apa. Tapi kalau hanya berpegangan tangan aja, terus kayak contoh alat makan juga ya. Iya, Nah, benar. alat makan itu juga tadi yang perlu kita garis bawahi nih. Apakah pasien HIV-nya itu dalam kondisi dia sedang kandidiasis misalnya, atau dia memang lagi ada infeksi ulkus ya di apa pinggir-pinggir pipinya, bibir ya gitu, atau radang gusi karena ulkus dan lain-lain, itu bisa jadi menyebabkan menular. Menularnya bukan HIV-nya tapi penyakit yang saat itu ada di sekitar lokalnya. Jadi kalau misalnya dia lagi kandidiasis, dia pakai sendoknya dia gitu. Dia lagi kandidiasis. Nah, kita pakai sendoknya dia, kita bisa kandidiasis juga. Kemungkinan besarnya bukan HIV. bukan HIV-nya, Oke. tapi penyakit yang di sekitar situnya. Kandidiasisnya atau masalah ulkus di sekitar apa ya? Ulkus tuh kayak koreng gitu Iya, mungkin iya, ya. iya. Jadi di sekitar mulutnya yang kita bisa tertular. Kalau HIV-nya tidak. Karena balik lagi pasien HIV/AIDS itu sebenarnya gampang banget punya penyakit lain gitu ya, Betul, Dok ya. sangat mudah sekali. Karena tubuh kita manusia normal yang tanpa HIV/AIDS itu tidak mungkin terkena sakit jamur yang kayak mulutnya putih-putih ya, kandidiasis itu sangat minimal gitu, minim sekali. Tapi kalau kita bicara kalau saya nggak HIV dok, tapi saya kena panuan nih misalnya atau jamur ya, yang lain-lain. Nah, itu jamur atau panuan yang tumbuh di kulit ya atau badan itu karena memang kan faktor eksternal ya, terutama pasiennya mungkin jarang ganti baju, mudah berkeringat, cuaca. Nah, itu wajar, bukan berarti dia kena HIV/AIDS enggak. Tapi mungkin kondisinya akan jauh lebih buruk pada pasien HIV yang tidak pengobatan gitu. Sekarang kita ngomongin tentang penyembuhannya nih dok. Untuk Oke. pasien HIV/AIDS sebenarnya bisa sembuh total nggak sih dok? Atau sebenarnya langkah penyembuhannya seperti apa? Oke, jadi kita tidak pernah menyebutkan pasien HIV sembuh total. Kita bilangnya kondisinya cukup baik, terkendali, virusnya tersupresi cukup baik gitu. Karena obat-obatan yang diminum sama pasien HIV yang kita tahu kita sebut sebagai ARV ya, antiretroviral itu hanya membantu menekan pertumbuhan virusnya. Jadi obat yang diminum oleh pasien HIV atau ARV itu dia membantu mencegah penempelan antara antenanya virus sama antena kita CD4-nya. Jadi supaya mencegah nggak ketemu aja, karena ketemu aja itu masuk kan RNA-nya ke dalam sel kita gitu. Jadi obat itu ditujukan untuk menahan supaya virusnya nggak punya tempat gitu. Dia mungkin beredar di darah kita, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah, virus tidak akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa hidup kalau dia nggak masuk ke dalam sel. Jadi ketika dia masuk ke dalam sel, dia hidup. Tapi ketika dia nggak masuk ke dalam sel, hanya beredar aja di pembuluh darah kita misalnya, ya udah gitu. Dia akan mati dengan sendirinya kalau nggak dapat tumpangan gitu, lebih tepatnya nggak dapet sel gitu. Nah, jadi obat yang diminum hanya mencegah supaya dia tidak masuk aja. Gitu. Bukan berarti kita bilang dia sembuh, enggak. Nah, kita taunya dia terkendali dari mana? Biasanya pasien dengan HIV itu akan rutin dilakukan pemeriksaan CD4 atau cek viral load namanya. Nah, biasanya kita lakukan itu di 3 bulan pertama setelah obat ARV-nya diresepkan gitu, untuk lihat apakah setelah ARV diminum selama 3 bulan itu viral load-nya langsung turun gitu. Jadi biasanya pasien yang HIV itu kita cek CD4-nya dan kita cek viral load-nya di pertama ketika diagnosisnya tegak. Misal ketika pertama didiagnosis HIV viral load-nya 5.000 kopi, ya berarti ada 5.000 virus nih gitu.
kita kasih obat, kita pantau setelah itu 3 bulannya, dilihat 3 bulan gimana nih VL-nya atau viral load-nya gitu. CD4-nya juga naik nggak? Nah, karena patokannya CD4-nya harus naik. Minimal sebenarnya untuk standar CD4 itu biasanya beda-beda laboratorium, beda reagen, beda standar ya jadinya. Cuman kalau kita pakai yang standar dari WHO itu minimal di atas dari 500. Oke, untuk CD4. CD4-nya sendiri itu CD4 yang sel imun kita ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di 3 bulan pertama, viral load-nya turun nih, jumlah virus turun, CD4-nya naik, ya kita bilang oke udah terkendali nih, obatnya berarti bagus. Nanti dilanjutkan sampai 3 bulan selanjutnya. Jadi selama 6 bulan gitu. Dan dia akan minum obat terus sebenarnya, terus, cuman ada pemeriksaan viral load yang biasanya akan jadi rutin. Nah, gitu. Untuk kita tahu bahwa dia terkendali dari jumlah virusnya. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman DFM Mania juga belum pernah dengar ya, karena kita juga untuk HIV itu di Indonesia sendiri kita itu juga ada LSM dari Amerika ya, yang kita bilang USAID. Mereka itu punya semacam program yang namanya FHI 360. Ini dia itu berkontribusi dalam membantu TBC dan HIV di negara kita. Membantu supaya orang yang TBC, orang yang HIV itu dapat pengobatan teratur. Terus kalau misalnya dia belum pernah cek VL atau viral load, dibantu. Belum pernah cek viral load nih, itu akan dibantu. Jadi mereka juga membantu mendistribusikan dan mengevaluasi juga memonitoring MMD ya. Sekarang itu pengobatan HIV itu dia bisa dapat obat sampai 3 bulan sebenarnya. Dengan syarat dia sudah pernah minum ARV 1 tahun. Dia nggak ada pelaporan efek samping nih, misalnya habis minum ARV kok jadi gatel-gatel, atau misalnya jadi susah tidur, atau diare-diare misalnya ya. Selama tidak ada pelaporan efek samping, maka nanti pasien HIV itu setelah 1 tahun dia rutin minum ARV, dia akan dapat MMD, jadi obat bulanan. Jadi ini di drop nih, obat ini di drop bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan untuk diminum gitu. Cuman syaratnya ya tadi, karena kan ada orang yang kadang kan males ya, harus ngambil obat lagi, harus datang hanya untuk ngambil obat aja. Kadang itu bikin males gitu, bikin males berobat. Belum lagi kalau misalnya setelah minum obat ada efek samping. Aduh, udah minum obat, jadi mual muntah, diare misalnya gitu. Jadi hambatannya adalah di sana tuh biasanya. Nah, kita tidak bisa langsung MMD itu nggak bisa langsung diberikan pada pasien HIV yang tegak diagnosis saat itu. Karena khawatirnya kita kasih banyak obatnya, tapi kan nggak diminum nanti ternyata. Atau muncul efek samping misalnya. Terus pasiennya nggak lapor, akhirnya nggak diminum obatnya gitu. Jadi dengan syarat tadi, kalau pasiennya mau dapat obat bulanan yang sebulan sekali aja deh datang ambil obatnya misalnya, itu bisa, tapi dengan syarat tadi gitu. Jadi kita tidak pernah bilang pasien HIV itu sembuh, kita bilangnya terkendali atau terkontrol gitu. Berarti mereka memang harus selalu minum obat, harus biar terkendali. Betul, supaya virusnya tidak nempel. Karena antena ini bahaya nih, cuma nempel antena doang, RNA-nya masuk ke dalam inti sel. Replika bentuk virus baru. Jadi gitu deh temannya. HIV atau AIDS untuk dipahami, bukan untuk ditakuti. Dari segmen berikutnya, sebelumnya ya, kita sudah mendapat banyak penjelasan dari Dokter Iklima tadi terkait dengan apa itu HIV, terus juga seperti apa bahayanya, penularannya dari mana aja, pengobatannya. Ini di segmen terakhir mungkin kita mau minta tips sehat nih dok, untuk di luar sana mungkin ada yang merupakan pasien HIV AIDS ya, untuk tetap semangat menjalani pengobatan. Silakan dokter. Ya, jadi intinya sih HIV/AIDS itu bukan penyakit yang tidak bisa kita obati ya. Dan pengobatannya sendiri bahkan pun sebenarnya juga di cover ya sama BPJS. Jadi pengobatan yang sebenarnya tidak di cover sama BPJS itu hanya pengobatan untuk estetika, ya pengobatan estetika, pengobatan untuk infertilitas, bahkan kayak kecelakaan itu memang tidak di cover sama BPJS. Di luar dari itu semuanya dibantu sebenarnya sama BPJS. Jadi apalagi sekarang akses untuk
di puskesmas sendiri itu kan ada Pokja ya, jadi pemegang programnya sendiri itu bahkan ada, maksudnya membantu untuk pasien-pasien HIV itu supaya rutin pengobatan, kemudian pemeriksaan viral load ya. Jadi sekarang sebenarnya akses itu sangat mudah, cuman pasti mungkin yang jadi beban di pasien HIV adalah mungkin sebagian ada yang merasa setelah minum ARV ada efek sampingnya ya. Mungkin ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter di puskesmas ya, karena aksesnya sangat terbuka gitu ya. Jadi jangan putus asa karena HIV/AIDS bisa dikendalikan dengan rutin minum obat. Hanya saja jika mungkin muncul efek samping yang kurang menyenangkan gitu, segera konsultasi, bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Jadi jangan merasa bahwa ketika didiagnosis HIV hidup langsung berakhir, nggak punya teman ya. Ini juga supaya jangan jadi stigma negatif di teman-teman semua bahwa tidak semua mereka yang terkena HIV itu karena merekanya, kan kadang ada yang jadi korban juga ya. Iya, nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena gitu. Ya, jadi apapun maksudnya kondisi dan konteksnya ya, mari saling mendukung ya gitu, bahwa mereka juga orang yang berharga ya. Pasien-pasien HIV/AIDS itu mereka orang yang berharga. Mereka kalau sembuh, mereka kalau kondisinya terkendali, mereka juga bisa produktif sebenarnya. Ya, jadi mari saling mendukung supaya bisa sama-sama produktif ya, bisa sama-sama berkarya. Dan jangan ragu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk konsultasi. Jadi seperti itu. Tetap semangat untuk pasien HIV/AIDS. Betul. Kita juga nih sebagai temannya ya dok ya, orang-orang yang berada di sekitar mereka. Jangan lupa memberikan dukungan, support, ya, jangan dijauhin. Betul. Mereka juga nggak ingin ada di kondisi seperti Benar, itu. setuju. Nggak ada orang yang pengen sakit sebenarnya kan gitu. Dan ketika kita pasti ada hal yang, maksudnya kalau dukungan dan dukungan support dengan kondisi itu berjalannya linear gitu. Jadi alangkah sangat lebih baik kalau kita bisa saling mendukung ya sebagai teman-teman dekatnya pasien yang HIV/AIDS ya, karena dengan dukungan itu mereka bisa jadi jauh lebih produktif ya gitu. Jadi begitu deh temannya. Di sini juga ada Pak Wandi. Selamat pagi. Seperti biasa di segmen terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Wandi. Iya, jadi mungkin sedikit komentarin ya. Jadi bukan komentarin netizen tapi seperti tema yang tadi disampaikan. Jadi HIV/AIDS itu kita sama-sama pahami, bukan ditakuti. Benar. Jadi dipelajarin apa sih sebenarnya, kenapa, dan istilahnya kalau memang kita sudah ketemu teman kita yang terkena HIV, ya kita bantu, kita kasih edukasi gitu. Dan mungkin kalau sudah ada yang terkena, dia ragu atau nggak tahu mau kemana, bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Jakarta. Kita bisa konsultasi dulu ke dokter umum, nanti bisa ketemu dokter Iklima, bisa ketemu dokter yang lainnya di IGD, di dokter umum, atau setelah itu bisa konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, atau nanti periksa lab untuk mendeteksi benar nggak sih sudah terkena HIV atau memang hanya gejalanya saja. Iya. Karena kan takutnya gejalanya saja mirip-mirip flu ya dok, tadi saya dengar itu. Nah gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman DFM mania yang memang sudah istilahnya, pastikan kita nggak apa-apa. Gitu. Lihat, untuk yang mau berobat ke Harapan Jakarta, kita ada di Jalan Raya Bekasi Timur, nomor 8 km 16 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021 460 1371. Ada juga 460 di 8886. Atau juga di 460 3916. Itu untuk telepon. Kalau untuk WA itu bisa di 0811 811 lagi 35444. Itu untuk nomor WA. Jadi hanya chat, bukan telepon, apalagi video call. Iya, hanya chat saja, tanya tentang jadwal dokter atau mau ada keluhan atau ada informasi, boleh silakan di 0811 811 35444. Atau ada yang mau lihat Instagramnya juga, nah itu ada juga, kita di RS
@harapan_Jayakarta untuk Instagramnya. Kalau untuk websitenya bisa di www.rshjayakarta.com. Oke. Ada juga Facebooknya, kalau mau lihat Facebook. Nah, kalau orang zaman dulu Facebook iya. ya awal-awal ya. Iya. Jadi Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Jadi informasinya itu. Jadi kalau untuk dokter spesialisnya kita ada banyak ya. Oh iya. Jadi selain dari dokter umum untuk screening dasar, kita ada dokter spesialis penyakit dalam, terus ada dokter anak, ada dokter kebidanan, ada dokter bedah juga, ada dokter jantung juga, ada dokter saraf, kita ada penyakit paru juga, ada dokter mata, ada dokter rehabilitasi medis, ada dokter RHT, dan juga kita ada layanan fisioterapi. Dan untuk layanan hemodialisa mungkin saat ini kami buka untuk layanan umum yang non BPJS, karena kami masih tunggu data dari BPJS biar bisa untuk hemodialisa BPJS. Itu yang untuk hemodialisanya Ya, aja ya, yang Pak, ya? hemodialisa ya. Jadi kalau yang lainnya kita sudah BPJS. Baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk Dr. Iklima Pramisa Janaria, Dokter Umum Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Juga untuk Pak Wandi, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk DFM-nya semuanya. Jangan lupa bahwa HIV/AIDS itu adalah untuk dipahami, bukan untuk ditakuti ya Dok ya. Nanti untuk DFM-nya ketinggalan videonya, jangan lupa tonton di YouTube kita di 103,4 DFM. Terima kasih banyak yang sudah join live-nya di Instagram. Dan akhir kata, Nurlan bertugas, juga Dr. Iklima dan Pak Wandi pamit beserta kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.